Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sahabat Riyasah Depok TV, channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam rangka membahas sejarah sahabat Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah seorang sahabat Nabi yang termasuk dalam Al-Mubasyiruna fil Jannah, yang beliau dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga, dan beliau memiliki julukan Asy-Syahidul Hayy, syahid yang hidup. Siapakah beliau? Marilah sama-sama kita saksikan berikut ini. Sahabat yang dimaksud adalah sahabat Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Nama lengkap beliau adalah Thalhah bin Ubaidillah bin Utsman bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'im bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah Al-Quraisy At-Tamimi Al-Makki Al-Madani. Beliau dilahirkan pada tahun 594 Masehi di Makkah. Sahabat Riyasah Depok TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau sahabat Nabi Muhammad SAW adalah termasuk sahabat As-Sabiqun Awwalun. Beliau masuk Islam adalah atas perantara dakwah dari Abu Bakar As-Siddiq. Ciri fisik beliau berwajah tampan, rambutnya lebat, kulitnya putih kemerahan, dada dan bahunya lebar, postur tubuhnya pendek, kedua kakinya besar. Beliau masuk Islam adalah termasuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, karena sebelum beliau masuk Islam, beliau berdagang ke Syam, tepatnya di Busra. Beliau ketika di Basra bertemu dengan seorang pendeta. Pendeta tersebut berkata kepada rombongan dari sahabat Thalhah bin Ubaidillah ini, beliau berkata, "Wahai para pedagang, adakah di antara tuan-tuan yang berasal dari kota Mekah?" "Ya, aku penduduk Makkah," sahut Thalhah. "Sudah munculkah orang di antara kalian yang bernama Ahmad?" tanyanya. "Ahmad yang mana?" kata Thalhah. "Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Bulan ini pasti muncul sebagai nabi penutup para nabi. Kelak ia akan hijrah dari negerimu ke negeri berbatu-batu hitam yang banyak pohon kurmanya. Ia akan pindah ke negeri yang subur makmur, memancarkan air dan garam. Sebaiknya engkau menemuinya, wahai anak muda," sambung pendeta itu. Sampai di Mekah, ia bertanya kepada keluarganya, "Ada peristiwa apa sepeninggalku?" Kata beliau kepada keluarganya, "Ada Muhammad bin Abdullah. Beliau mengatakan dirinya sebagai nabi, dan Abu Bakar As-Siddiq telah mempercayainya dan mengikuti apa yang dikatakannya," jawab keluarga dari sahabat Thalhah. "Aku kenal dengan Abu Bakar. Dia seorang yang lapang dada, penyayang dan lemah lembut. Dia pedagang yang berbudi baik dan teguh. Kami berteman dengan baik. Banyak yang menyukai majelisnya karena dia adalah ahli sejarah Quraisy.
Demi Allah, Muhammad dan Abu Bakar keduanya tidak mungkin berkumpul dalam kesesatan. Sahabat Riasa Depok TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah beliau bertemu dengan Abu Bakar, kemudian Abu Bakar menceritakan bahwa Rasulullah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan menyebarkan al-Islam untuk hanya menyembah pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah kepada berhala-berhala yang banyak pada saat itu disembah oleh masyarakat Quraisy. Abu Bakar menceritakan ketika Rasulullah berkhalwat di Gua Hira, kemudian sampai dengan Rasulullah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi. Dan Abu Bakar mengajak kepada Thalhah bin Ubaidillah untuk sama-sama masuk ke dalam Islam. Karena keyakinan dan kepercayaan beliau kepada dua orang ini, yaitu Muhammad dan Abu Bakar, maka tanpa berpikir panjang, dan ini juga merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka langsung dia menerima al-Islam dan bergabung dengan sahabat-sahabat yang lain untuk masuk ke dalam Islam. Beliau adalah sahabat keempat yang masuk Islam setelah Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid, Abu Bakar, dan beliau yang masuk ke dalam Islam. Sahabat Riasa Depok TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan masuk Islamnya Thalhah bin Ubaidillah yang merupakan pemuda yang tampan dan sangat dermawan serta sangat ahli dalam berdagang, itu membuat para pembesar Quraisy bagaikan mimpi di siang bolong, ya, bagaikan disambar petir, sehingga mereka para pembesar Quraisy berusaha untuk merayu dan membujuk dari yang lemah lembut sampai dengan ajakan yang bersifat kasar dan bahkan sampai disiksa. Salah seorang di sana yang bernama Mas'ud Al-Harafi bercerita, pada suatu hari ketika aku sedang melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah, aku melihat sekelompok orang menggiring seorang pemuda dengan tangan terbelenggu di leher. Orang-orang itu berlari di belakang sambil mendorong, memecut, dan memukul kepalanya. Di tengah kerumunan orang-orang itu, ada seorang wanita lanjut usia yang terus berteriak mencaci maki pemuda di depannya. "Ada apa dengan pemuda itu?" tanya Mas'ud. Pemuda itu Thalhah bin Ubaidillah. Dia telah keluar dari agama nenek moyangnya dan mengikuti Muhammad anak Bani Hashim, jawab mereka. Lalu siapakah wanita itu? Dia adalah As-Sa'bah binti Al-Hadrami, ibu Thalhah. Tak hanya Thalhah, Naufal bin Al-Khuwailid yang dijuluki singa Quraisy menerobos ke hadapan Thalhah sambil menyeret Abu Bakar. Lelaki bengis itu langsung mengikat Abu Bakar dan Thalhah menjadi satu. Keduanya didorong kepada al-gojo kafir, mereka dipukuli hingga luka dan darah mengalir dari keduanya. Sejak itu Thalhah dan Abu Bakar oleh kaum muslimin digelari dengan Al-Qarinain atau sepasang sahabat yang terikat. Sahabat Riasa Depok TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Thalhah ini adalah salah satu sahabat yang tidak ikut dalam perang Badar, ya. Yang mana
sahabat Tolhah dan sahabat Said bin Zaid. Beliau diutus oleh Rasulullah untuk pergi ke Syam. Sedangkan sahabat yang lain ikut dalam perang Badar. Namun walaupun mereka berdua tidak ikut perang Badar, mereka tetap mendapat ghanimah kemenangan perang Badar. Kemudian pada perang Uhud, sahabat Tolhah bin Ubaidillah di sini ikut, justru dia dikenal sebagai pahlawan perang Uhud, ya. Jadi di mana perang Uhud ini awalnya kaum muslimin akan mendapat kemenangan ketika kaum kafir Quraisy yang jumlahnya lebih dari 1000 berhasil dipukul mundur oleh kaum muslimin, sehingga ketika itu salah satu regu yang berperan untuk kemenangan awal-awal ini adalah regu pemanah yang berjumlah 50 orang di atas bukit. Setelah beberapa lama, regu yang di atas ini melihat kaum muslimin akan mencapai kemenangan dan terlihat kaum kafir Quraisy sudah mundur karena terdesak oleh serangan kaum muslimin. 50 orang ini, 40 orangnya tidak taat kepada pimpinan yang 50 ini, ya. Sehingga 40 orang ini turun ke bawah untuk mengambil ghanimah. Sehingga hal ini dilihat oleh Khalid bin Walid yang saat itu belum masuk Islam. Beliau berhasil mengambil alih puncak bukit tersebut, sehingga akhirnya mereka berhasil menguasai dan memukul mundur kaum muslimin kembali, sehingga muslimin terdesak dan Rasulullah berhasil diserang oleh kaum kafir Quraisy. Dalam serangan tersebut Rasulullah dihujani panah dan pedang. Melihat hal itu, Tolhah bin Ubaidillah berusaha untuk melindungi Rasulullah, ya. Tolhah memapah Rasulullah dengan 2 tangan dan dadanya, membawa beliau ke tempat yang aman. Tangan kanannya tetap menebaskan pedang dan menyerang kaum muslimin dan menyerang kaum musyrikin yang mengepung Rasulullah, sehingga akhirnya Rasulullah terhindar dari serangan-serangan yang lebih mematikan. Walaupun Rasulullah berhasil terkena di kanan kiri pipinya, besi menancap di pipi kanan dan kirinya, dan Tolhah ketika itu pingsan dengan luka-luka yang mencapai 70, apa itu sayatan pedang, tancapan panah, dan lain sebagainya, serta tangannya ada yang terputus ketika melindungi Rasulullah. Nah, setelah dicek ternyata memang luka-luka tersebut tidak menyebabkan sahabat Tolhah itu syahid, ya. Beliau alhamdulillah setelah diobati sembuh dan alhamdulillah sehat kembali. Karena itu Tolhah bin Ubaidillah dijuluki oleh kaum muslimin dengan Asy-Syahidul Hayy, syahid yang hidup. Sahabat Riasa Depok TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Tolhah bin Ubaidillah ini wafat adalah pada zaman Imam Ali, Khalifah keempat. Dia wafat tahun 656 Hijriah di Basrah, Irak. Di mana pada saat itu
terjadi fitnah antara kaum muslimin pada perang Jamal. Ya. Di perang ini Tolhah berada dalam rombongan Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar, yang mana perang Jamal terjadi karena terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan yang belum ditemukan pembunuhnya. Dan kebetulan setelah itu muslimin sepakat untuk mengangkat Imam Ali, membaiat Imam Ali sebagai imam, dan beliau dengan itu berusaha untuk mencari pembunuh Khalifah Utsman bin Affan. Dan berita itu belum sampai terdengar di Mekah, yang kebetulan Ummul Mukminin Aisyah ada di Mekah, dan Tolhah serta Zubair radhiyallahu anhum sudah izin pergi ke Mekah untuk umroh. Melihat kabar ini, mereka ingin klarifikasi dengan Imam Ali selaku Imamul Muslimin di sana, di Madinah. Dan mereka akhirnya bertemu di Basrah. Akibat provokasi dari para munafikun, akhirnya bertemulah pasukan Imam Ali dan pasukan Aisyah. Setelah terjadi musyawarah, akhirnya Tolhah bin Ubaidillah mengetahui duduk perkaranya, sehingga mereka mengundurkan diri, tidak jadi berperang. Namun karena provokasi dari para pembuat fitnah, akhirnya terjadilah perang. Walaupun akhirnya perang terjadi, banyak kaum muslimin meninggal dunia, syahid. Dan salah satu yang syahid adalah Tolhah bin Ubaidillah. Tolhah Ubaidillah syahid dipanah oleh Marwan bin Hakam. Sahabat Riasa Depok TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selama hidupnya yang kurang lebih 62 tahun, beliau memiliki istri 2 orang, Hammanah binti Jahsh dan Sabah binti Al-Hadrami bin Abda. Beliau memiliki 14 orang anak. Yang pertama Muhammad As-Sajjad, Imran, Ismail, Ishak, Yakub, Musa, Zakaria, Yusuf, Yahya, Aisyah, merupakan istri dari Mus'ab bin Zubair, Ummu Ishak, istri dari Hasan bin Ali, Sya'bah, Maryam, dan Isa. Dalam kehidupan beliau memang sudah digariskan bahwa nanti Imam Ali akan bertemu dengan pasukan, dan pasukan yang menghadapi beliau adalah pasukan yang zalim. Ketika mendengar hadis tersebut, sahabat Tolhah bin Ubaidillah ingat gitu, langsung dia mundurkan diri, tidak ingin berperang dengan Imam Ali. Dan semoga wafatnya sahabat Tolhah bin Ubaidillah merupakan tanda bahwa kaum muslimin yang bersatu karena fitnah akhirnya menjadi terpecah belah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dari sahabat Tolhah bin Ubaidillah dan dapat kita ambil ibrahnya. Dari kami cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.